Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadi Hidayat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang non-logam dalam material teknik. Yang pertama, apa itu non-logam dalam material teknik? Non-logam dalam material teknik adalah jenis material yang tidak memiliki sifat logam, seperti kemampuan konduktivitas listrik dan panas yang rendah. Mereka sering digunakan dalam berbagai aplikasi teknik karena sifat-sifatnya yang unik. Selanjutnya, jenis bahan non-logam dalam material teknik. Yang pertama ada karet. Karet adalah salah satu bahan penting yang digunakan secara luas dalam aplikasi teknik. Penggunaannya terutama disebabkan oleh kelembutan alaminya dan kemudahan pembentukannya. Yang kedua, plastik. Plastik adalah suatu polimer yang mempunyai sifat-sifat unik dan luar biasa. Polimer adalah suatu bahan yang terdiri dari unit molekul yang disebut monomer. Jika monomernya sejenis disebut homopolimer. Dan jika monomernya berbeda akan menghasilkan copolimer. Yang ketiga ada isolasi. Isolasi adalah bahan yang menyekat, artinya yang tidak menghantarkan. Bahan isolasi dibedakan atas bahan penyekat listrik, penyekat suara, penyekat getaran, penyekat panas, penyekat bangunan, dan bahan penyekat konstruksi bangunan mesin. Yang keempat ada asbes. Asbes atau bisa disebut asbestos merupakan mineral-mineral berbentuk serat halus yang terjadi secara alamiah sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Occupational Safety and Health Administration atau bisa disebut dengan OSHA. Dan 6 jenis mineral yang dikategorikan sebagai bahan asbes yaitu chrysolite, riebeckite, grunelite, actinolite, adhesiolite, dan thermolite. Selanjutnya, sifat-sifat non-logam dalam material teknik. Sifat non-logam itu tahan korosi. Non-logam seperti plastik dan serat karbon memiliki daya tahan terhadap korosi yang baik, membuatnya ideal untuk lingkungan yang tidak ramah terhadap logam. Tidak magnetis. Non-logam umumnya tidak memiliki sifat magnetis yang memungkinkan penggunanya dalam aplikasi di mana kepekaan magnetisasi tidak diinginkan. Rentang suhu ekstrim. Beberapa non-logam mampu bertahan dalam rentang suhu yang ekstrim, baik suhu tinggi maupun rendah, membuatnya cocok untuk aplikasi di lingkungan ekstrim. Selanjutnya, keuntungan penggunaan non-logam dalam material teknik. Keuntungannya yang pertama, ringan. Non-logam umumnya memiliki berat yang lebih ringan daripada logam, sehingga dapat mengurangi beban pada sistem dan meningkatkan efisiensi energi. Yang kedua, insulator. Non-logam yang baik dalam insulator yang efektif terhadap aliran listrik dan panas, membuatnya cocok untuk aplikasi yang melibatkan isolasi termal dan listrik. Yang ketiga, tahan korosi rendah. Banyak non-logam tidak rentan terhadap korosi, mengurangi biaya perawatan dan menerapkan material tersebut. Selanjutnya, keterbatasan penggunaan non-logam dalam material teknik. 1. Kekurangan kekuatan. Salah satu keterbatasan utama
non-logam adalah kekurangan kekuatan mekanik dibandingkan logam. Yang kedua, pengaruh suhu. Beberapa non-logam bisa mengalami perubahan sifat secara signifikan, padahal suhu tinggi atau rendah yang membatasi penggunaannya di lingkungan suhu ekstrim. Yang ketiga, harga. Biaya produksi untuk beberapa jenis non-logam dapat lebih tinggi dibandingkan dengan logam. Contoh penggunaan non-logam dalam aplikasi teknik. Contohnya seperti yang tertera dalam gambar, material komposit. Material komposit seperti serat karbon yang diperkuat dengan resin digunakan dalam pembuatan pesawat terbang dan mobil untuk mengurangi bobot dan meningkatkan kekuatan. Lapisan polimer. Lapisan polimer tahan aus dan tahan korosi, digunakan pada permukaan logam untuk melindungi dari kerusakan dan meningkatkan umur pakai. Tegal keramik. Tegal keramik digunakan dalam industri konstruksi untuk lantai, dinding, dan atap karena kekuatan, ketahanan, dan tampilan estetikanya. Selanjutnya, perkembangan terkini dalam penggunaan non-logam dalam material teknik. Material nanostruktur. Pengembangan material non-logam yang memiliki struktur nano telah membuka peluang baru dalam kekuatan, konduktivitas, dan aplikasi canggih. Penggunaan energi terbarukan. Logam seperti panel surya berbasis silikon digunakan dalam teknologi energi terbarukan untuk mengonversi energi matahari menjadi energi listrik. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika telah memungkinkan pengembangan material non-logam yang memiliki sifat-sifat unik seperti daya lentur biomimetik. Secara berurutan, susunan unsur non-logam mulai dari yang terbanyak adalah sebagai berikut. Yang pertama, oksigen 21%. Yang kedua, silikon 10%. Yang ketiga, aluminium 8%. Yang keempat, Fe 5%. Yang kelima, Mg 2%. Yang keenam, Cu 0,01%. Aluminium. Unsur aluminium menempatkan posisi ketiga pada kerak bumi sebanyak 8%. Biji tambang Al adalah bauksit yang terdiri dari 60% alumina, Al2O3, 30% Fe2O3, 3 sejumlah silsium, 4 dan lain-lain. Atom Al sangat kuat berikatan dengan atom oksigen membentuk Al2O3 sehingga sulit untuk memisahkannya. Tidak dapat dengan pembakaran kokas atau tidak juga dengan hembusan oksigen panas. Karena
aluminium karena aluminiumnya akan terbakar terlebih dahulu dan yang tertinggal adalah unsur-unsur pengotornya. Oleh karena itu, cara yang digunakan untuk memisahkan aluminium dari alumina adalah dengan proses elektrolisa atau proses Bayer. Sifat-sifat aluminium antara lain: pertama, mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan atom oksigen membentuk Al2O3. Yang kedua, mempunyai ketahanan korosi yang baik. Yang ketiga, penghantar panas dan listrik yang baik. 4. Mudah ditempa sampai membentuk lembaran yang sangat tipis. 5. Berat jenisnya sangat rendah, ringan, sampai 1/3 dari berat jenis besi atau baja. Tembaga atau CU. Biji tembaga adalah copper fructus atau CuFeS2. Tahapan perolehan Cu dari biji tembaga adalah sebagai berikut. 1. Biji dikonsentrasikan untuk menghilangkan lumpur sebanyak mungkin. Yang kedua, hasilnya berupa konsentrat yang kemudian dipanaskan dengan arus udara yang dapat menghilangkan belerang dengan besi dan silikon dioksidasi menjadi terak yang mengapung di atas cairan murni Cu2S. Yang ketiga, lalu dilakukan proses elektrolisa yang akan menghasilkan pemurnian Cu 99,97%. Perunggu atau bronze merupakan paduan antara Cu dengan Sn. Secara komersial dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, perunggu tempa mengandung kurang lebih 7% Sn. Paduan ini biasanya dalam bentuk lembaran dan lempengan dari proses rolling atau sebagai batangan dan kawat melalui proses tarik. Di samping itu banyak digunakan untuk suhu turbin. Kedua, perunggu tuang mengandung 10-18% Sn. Digunakan terutama untuk bantalan yang menanggung beban berat high duty bearing. 3. Perunggu aluminium merupakan paduan yang mengandung kurang lebih 5% aluminium bersifat ductile dan malleable, tahan korosi, dan warnanya serupa dengan emas 22 karat. Tembaga nikel merupakan paduan yang dalam setiap perbandingannya, baik dalam keadaan padat maupun cair, terdiri dari satu fasa tunggal, sehingga setiap perbandingannya paduan ini bersifat ductile dan malleable. Tembaga berlium mengandung
1,75% Be dan 0,2% Cu. Proses perlakuan panasnya sama dengan perlakuan panas pada aluminium. Sering digunakan untuk alat-alat tanpa percikan api seperti pahat dan gergaji, untuk tempat-tempat kerja yang dapat menimbulkan kebakaran. Nikel merupakan logam yang berwarna putih keabu-abuan, mempunyai daya tahan karat yang baik tidak hanya dalam atmosfer tetapi juga dalam keadaan yang lain. Oleh karena itu, nikel banyak dipergunakan dalam industri pelapisan electroplating, tidak hanya untuk pelapisan akhir tetapi juga untuk pelapisan dasar pada pelapisan chrome atau mendapatkan kualitas yang tinggi. Umumnya digunakan sebagai unsur paduan. Yang pertama, paduan tahan listrik yang digunakan pada suhu tinggi. Terdiri dari nikel, krom atau NiCr, Fe. Sifat-sifatnya antara lain tahan oksidasi pada suhu tinggi, mempunyai titik lebur tinggi, daya hantar listrik yang baik. Sifat-sifat ini menyebabkan paduan ini banyak digunakan untuk membuat kabel tahan dan elemen pemanas untuk beberapa keperluan yang bekerja pada temperatur tinggi hingga mencapai warna merah terang. Yang kedua, paduan tahan karat yang digunakan pada suhu kamar, terdiri dari Ni yang dipadu dengan Mo, Fe, Cr, atau Cu. Yang ketiga, paduan tahan karat yang digunakan pada suhu tinggi, terdiri dari 80% Ni, 14% Cr, dan 6% Fe. Paduan pemuaian rendah terdiri dari Ni, Fe, mempunyai koefisien muai yang sangat rendah sehingga banyak digunakan untuk peralatan-peralatan penelitian yang bekerja dalam kondisi suhu yang berubah-ubah. Kesimpulannya, non-logam dalam material teknik adalah jenis material yang tidak memiliki sifat logam seperti kemampuan konduktivitas listrik dan panas yang rendah. Mereka sering digunakan dalam berbagai aplikasi teknik karena sifat-sifatnya yang unik. Perkembangan terkini juga menawarkan potensi baru bagi material non-logam dalam mendukung inovasi teknologi masa depan. Ya, ini daftar pustakanya, ini link-linknya. Oke, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.